Pak, hari lagu Gorompo kumaha? Gorompo nyesok sampai. Kita kenan tua makatan anak. Mengucapkan selamat kepada seluruh bangsa Indonesia. Ini waktu yang sangat bangga untuk kita semua. Kita punya satu lagi warisan budaya yang diakui dunia. Ini kan luar biasa. Gamelan ini kan bisa ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Jawa, Bali, Lombok. Dan gamelan ini diperkirakan udah ada di Jawa sejak tahun 404 Masehi. Ini dibuktikan dari relief di Candi Borobudur dan di Prambanan. Dan sidang UNESCO ini dilakukan di Paris pada tanggal 15 Desember 2021 dan telah menetapkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, pengajuan gamelan ini sudah kita lakukan sejak 2019. Nominasi gamelan itu menjadi tradisi budaya ke-12 Indonesia yang diakui oleh UNESCO setelah sebelumnya ya, wayang, keris, batik, pendidikan membatik, angklung, tari saman, 3 genre tari Bali, noken, membuat kapal pinisi, pencak silat, dan pantun. Jadi ini adalah yang ke-12. Nah, upaya pelestarian ini kan sudah berlangsung lama dan dilakukan berbagai macam pihak. Kemendikbudristek sudah membantu penyediaan gamelan ke berbagai macam sanggar, memproduksi tayangan-tayangan terkait gamelan dan sebagainya. Dan pemerintah daerah pun memberikan fasilitas penyediaan gamelan karena itu gamelan bisa masuk sekolah, festival gamelan, kompetisi dan berbagai macam acara-acara dan pertunjukan. Dan institut dan sanggar seni pun mengenalkan dan memberi pelatihan gamelan kepada masyarakat. Jadi ini sudah effort multi-year ya untuk kita berusaha mendapatkan sini dan akhirnya alhamdulillah. Kalau sekarang kita berbicara tentang gamelan sudah diakui oleh UNESCO sebagai WBTB milik Indonesia, itu ada pertanyaan seberapa jauh proses regenerasi gamelan di Indonesia. Saya rasa akhirnya belajarnya tidak hanya sekedar alat musik gamelannya. Mereka memang belajar alat musik gamelannya, tapi juga belajar untuk misalnya bekerja sama dengan teman yang lain, belajar untuk kalau belajar gamelan itu kan belajar ritme, belajar pola, lalu bagaimana dia menghargai bunyi-bunyian, lalu perannya dia sendiri di dalam bunyi-bunyian gamelan itu. Kan dia tidak bisa sembarangan. Siun punah. Memang punah mah tawat aya moal aya da perguruan lagi aya, universitas lagi aya, tapi tes kabayang
sakalilingna abah sagigiran ieu dek ka mana budak eta nu mengkaresep nu kacinta kana budaya kana seni. Terus kabayang mun abah beureun teu upami bahasa ieu mah teu inisiatif bade saha janten padosta. Carana kieu tah mun masangkeun gamangnya panitia panjang saware, balok saware carana teh diketrupkeun heula dirempekeun mana anu pangpondokna berarti teh pangheulana ka susun ka dieu nu leuwih panjang. Tah ketrupkeun heula. Nah, biar aja gitu. Kan santai ieu nu pangpondokna jiga nama teh. Urang setem jeung ieu anyar ieu jeung sumbang deui. Ieu euy. Nah, sok. Tah pakuna di ditu nu aya pakuna. Mana deui gas? Sok kitu. Mana ieu? Leuwih ka dituna nyusun. Ieu bari jeung dieu kan sudah ngakur ieu. Ieu jangan bantuan eta ditukan ketukan deh jaringkan disusun kan nu panjang lama ka ieu ieu yang pararanya ka. Ieu tingan. Tah eta. Bisa teteh serem-berem teh kararangnya teh kebonang apa ringanana apa serem-berem gaya anu apa dek mata kawan diajar terus latihan berlatihnya terus gas sok diajar teh gampang tentu teh cara itu gak paling itu gampang yang anyar ya cantik can beres ari ieu nu saha bah gampang nu saha bah anu urang atuh anu saha mana dia lajar ke mah tuh gampang mah ya sabara wadah ieu aya ancak sabara ancak wah ancak tilu bah beda ieu tos bah. Setelah gamelan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, apa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat? Apa dampak terhadap kehidupan gamelan selanjutnya? Jika gamelan memang memiliki sesuatu hal yang sangat istimewa,
maka proses regenerasi harus berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh agar warisan budaya ini tidak hilang atau mati dengan sia-sia. Berbicara regenerasi, maka anak-anak adalah ujung tombak dalam hal ini. Namun, bagaimana kabar anak-anak kita hari ini? Salah satu dari banyaknya manfaat gamelan, apakah warisan budaya ini bisa dijadikan sebagai media pendidikan karakter? Ketika berbicara gamelan, banyak orang yang memperlakukan gamelan itu memiliki makna-makna filosofis. Nah, namun demikian di balik makna filosofis yang mungkin itu maknanya akan 1001 macam tafsir, saya akan mencoba pemaknaan dari pragmatis sebetulnya. Ketika berbicara pragmatis tentang gamelan, ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Kenapa saya katakan demikian? Kita sebut saja bagaimana instrumen-instrumen gamelan yang berbeda bentuk, yang berbeda ukuran, yang berbeda-beda nada, dan berbeda-beda teknik menabuh dan sebagainya, kemudian itu menjadi satu, menjadi sebuah harmoni. Nah, di dalamnya sebetulnya ada pendidikan-pendidikan karakter. Nah, itu diantaranya bagaimana kita disiplin. Nah, ini menanamkan kedisiplinan. Contoh kecilnya adalah, walaupun dengan berbagai cara, berbagai teknik, berbagai bentuk, dia harus tetap semua pemainnya, misalnya harus menuju ke angka 1, memainkan angka 1. Tidak boleh lepas dari itu. Nah, itu sudah menemukan kedisiplinan. Kedua, bagaimana keketatan tempo, irama yang dimainkan dalam gamelan, itu mau tidak mau sebetulnya mendidik kita, siapapun, maupun anak, orang tua, dewasa, siapapun penabuhnya. Sebetulnya itu mendidik kita bagaimana kita harus menjalin kesatuan irama dengan teman-teman yang lain. Artinya di sini juga mewujudkan sebuah harmoni, tempo, irama. Kemudian yang lainnya adalah kita mau tidak mau dengan belajar gamelan, itu sifat-sifat kegotong royongan itu akan muncul. Kenapa? Dikarenakan gini, ketika kita memainkan satu instrumen, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kekuatan satu instrumen itu akan muncul apabila bersatu dengan instrumen lainnya. Artinya misalnya gong, dia tidak bisa memainkan gong dengan serta-merta dia mau memainkan gong saja misalnya, tapi dia harus ada acuan, harus ada pijakan-pijakan, yaitu apa? Instrumen-instrumen lainnya. Sehingga apabila kita menelusuri secara konsep pragmatis saja, ternyata di dalamnya itu gamelan itu memiliki muatan-muatan untuk melatih pendidikan karakter kita. Kenapa tidak? Ketika orang yang sudah belajar gamelan, sifat kegotong royongannya akan muncul, sifat kedisiplinannya akan muncul, sifat-sifat kepatuhannya juga akan muncul. Jadi secara tidak langsung, kalau menurut pemahaman saya, dengan belajar gamelan setidaknya kita belajar kedisiplinan, belajar kegotong royongan, kita juga belajar kepatuhan terhadap sesuatu dan belajar untuk bersama-sama. Nah, ieu nanda kieu nya urang-urang latihan anu kamari teh nanti da cenah ieu teh bari hayang ngacek cenah cenah terus bisa cenah sireum beureum cenah kitu dina ngabonang jeung ieu. Ieu karumpet ieu na. Nah, ayeuna masih main tepat ini barasan heula. Sok anu tempatna masing-masing barasan cenah rarapi ulah baca kieu saron tuh itu rincik pan awut-awutan. Sok barasan urang wayahna panas-panas oge urang latihan ieu anu kamari teh nya. Sok barasan ieu. Biasana rarapi kan anu kamari teh. Sok anu bonang terus tah. Tapi ieu pi kade penduk pi. Yo. Mana? Urang latihan teh kebohongan sok. Ayeuna naon janten meri nu urang kali. Tah di dieu pan mah aya kasebatna sembatkeun regenerasi nu bakal janten penerus gitu. Aya urang kali nya tiasa sebatkeun enteng, tiasa disebatkeun bangga, sesah kitu nya. Mari kieu urang kali gumantung urang. Ieu urang kali dialurkeun ka mana?
Panu tadi teh urang kali teh kadang-kala nu hese nu lingas urang teh aya cara. Benten sareng dewasa mah urang kali mah mun rada sasah tiasa diolok, tiasa dibobodo gitu nya. Seolah-olah. Tapi kan dibobodo demi mencapai kepositifan gitu nya. Aya nu dewasa kan asa kirang ieu kitu nya, da mah dibobodo sesah wan kitu aya urang kali mah. Sampai pamut abah kieu. Pada dasarna upami urang ngadidik murang kali ulah kieu tiasa nyarek kanu lepat tiasa carek ka itu ka dieu tapi seorang orang tua tiasa ngajalurkeun tiasa nuduhkeun kedah tiasanya anak gitu prinsip gitunya janten kitu milih murang kali teh ke masa depanna upami ke kapayuna teh murang kali bade janten naon upami teu didik di murang kali engke bade ageng-agengna bade naon tah berarti di masa-masa senggang waktu anjeunna waktu kekosongan ini seueurna ararameng nya anu ngaji di sakola tadi tetepan seueur peluang di masyarakatna di lingkunganana kosongan nah dinya teh kurang dimanfaatkeun urang dieusi ilmu-ilmuna ku bidang naon ya dina bag-bagan dina bidang bag-bagan agamana apa dina senina dina akhlakna na dina mentalna sagala bidang lah awata mudah-mudahan teh eta nu ieu teh mudah-mudahan nu cita-cita teh cing dikabul teh kitunya cing aya nyatana gitu mudah-mudahan teh didinya margi nu tadi teh sebutkeun enteng da hese sebutkeun hese da enteng gitunya entengna kantun ngumpulkeun bere kupang bebenyo tapi ku urang ku jalu-jalu nu positif anu berkreasi gitunya. Tadinya nih akhir. Nah, dina eta donya teh sia. Nah, pas kieu. Nah, donya. Dong tadi na dua dalang dang. Nah, sok barengkeun yang ada. Dah Bandungan ketukanana. Tuh 2 3. Nah. Hiji 2 3 4 5 genep teh nang ketukanana. Tah eta. Nah, sok barengkeun yang ada. 1 2 3. Nah, gitunya. Nih mah gitu. Sok jadi deh. 1 2 3. Nah, hiji 2 3 4 5 genep. Ah, hitunganna hiji 2 3 4 5 genep teh nang. Ya, hitungan hiji 2 3 4 5 genep teh nang dong. Tah eta sok jadi deh. Barengkeun. Tuh 2 3. Sok hitungan deh. 1 2 3. 2 3 4 5 genep. Ini tah, jadi eta.
berperan dalam pendidikan karakter untuk anak, yang paling utama dan terutama sebetulnya adalah anak itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Ya, pada akhirnya seorang manusia itu perlu bisa menggulirkan pembelajarannya sendiri. Seorang anak atau manusia kan nanti tidak selamanya dia terus-terusan bersekolah gitu ya. Tapi harus menjadi orang yang terus-terusan mau belajar sepanjang hayatnya. Nah, tapi bagaimana caranya supaya seorang anak ini bisa memimpin dirinya sendiri, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, sekaligus menggulirkan terus pembelajarannya itu? Ya tentu tidak serta-merta tiba-tiba bisa seperti itu. Harus ada peran-peran dari orang lain yang ada di sekitarnya. Misalnya orang tuanya, pertama orang tuanya, gitu ya. Kemudian guru di sekolah kalau dia bersekolah, gitu. Kemudian masyarakat, komunitas, dan siapapun mungkin keluarganya gitu ya yang memang berada di sekitarnya dan berperan dalam pendidikannya. Itu yang berperan. Nah, tugas-tugas orang tua ini bukan memaksakan apa yang mereka mau kepada anak, tapi menyediakan tadi dan mereka semua harus bersinergi ya, bekerja sama untuk menghadirkan lingkungan pembelajaran atau situasi di mana anak juga bisa kemudian menjadi seorang yang mandiri untuk belajar dan mengembangkan karakternya tersebut. Ya itu juga dan peran tadi ya, rumah, sekolah, kemudian komunitas itu sangat besar begitu ya perannya juga kepada untuk anak-anak. Guru misalnya gitu perlu membawa mengenalkan anak-anak kepada komunitas misalnya seperti itu, supaya tidak hanya anak-anak itu belajar dari apa yang ada di sekolah, tapi juga apa yang ada di masyarakat. Nah, kemudian rumah itu juga perlu orang tua itu juga bekerja sama dengan sekolah, karena juga waktu-waktu anak juga ada banyak di rumah. Gitu ya. Jadi jangan sampai orang tua dan sekolahnya malah saling berselisih begitu ya, tidak cocok gitu karena pendidikannya beda. Ya, justru harus bersinergi bagaimana caranya mau memunculkan apa yang menjadi kekuatan karakter dari seorang anak tersebut. Bismillah itu. Kurang. Setik deh itu. Dan iya euy. Igun Gunawan. Igun teh sadap. Aja jorog teh mana? Aku sih bilang. Wis. Menarik etanana sawarana jeung rame gitu. Da bisa ninggal bahabas non latihan gamelan teh abis teh diajar. Karena abi mah hoyong ngamumule budaya Sunda lamun teu kaadorang geus hadeui gitu. Abi teh ninggal aa nu main gamelan terus abi teh nyarios we ka mangabas tah eta we non ngiring eta teh jadi tertarik terus gitu teh main tuluy sampai agak bisa. Abi teh pas main gamelan kompak jeung barudak gitu bisa ameng bareng. Terus ameng bareng teu papaseaan
sarua we enan ameng gitu. Awal mula nama ninggal aa anu di dieu diarajar gamelan gitu nah terus abis teh nah hati teh asa tertarik gitu nah terus kasih uak teh eta we wartos wah abis hoyong ngiringan gitu terus wartos kumaha saur si uak teh nya sok cenah canakan heula nu lainna canakan rerencangana terus ku abis teh dicanakan we upami pas uga ege gitu mah kan pas diajar sama gamelan teh harus nganget teori wae upami atos tiasa mah jadi ngandalkeun rasa dengan ngandalkeun teori oge gitu nya kapayun nama sih hoyong lebih seueuran gitu soalna nu ngamumule budaya Sunda teh saha selain ti urang gitu Hoyong berjalan terus. Jadi kalau orang dewasa dalam hal ini orang tua atau guru atau orang sekitar ya atau komunitas itu bisa membuat anak-anak tertarik dengan untuk mempelajari atau mengetahui tentang kearifan lokal yang ada di daerahnya ataupun kearifan lokal yang ada di sekitarnya, maka anak-anak itu juga akan bisa mampu untuk memunculkan kecintaannya terhadap alam, kecintaannya terhadap manusia lain begitu ya, terhadap lingkungannya dimanapun dia berada. Kalaupun sekarang ini dia berada di sekitarnya dan dia akan bisa menyerap hal-hal baik yang ada di sekitarnya. Kalaupun kemudian dia misalnya pindah ke tempat lain atau misalnya dia sudah dewasa dia merantau, tetap dia akan bisa menghargai dasar atau basic dari kearifan lokal yang ada di tempat yang dia tempati gitu ya. Dan itu yang membuat dia bisa survive, bisa bertahan hidup gitu karena dia kenal dan dia mendalami. Kalau saya boleh berbicara tentang proses pewarisan, tentu yang namanya pewarisan itu setidaknya ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan siapa yang diwarisi. Nah, logika saya tentu generasi muda ya itu sebagai pewaris ini tidak atau jangan dibatasi hanya muda itu dalam konteks atau dalam usia remaja saja. Karena apa? Ketika anak-anak ya di usia anak-anak taruhlah mulai dari 5 tahun sampai 12 tahun itu menjadi bagian penting untuk proses pewarisan gamelan ini, bukan hanya untuk secara kuantitas saja. Nah, tapi dalam hal ini adalah bagaimana menumbuh kembangkan rasa memiliki kebudayaannya, menumbuh kembangkan karakternya, menumbuh kembangkan kepemilikan terhadap kebudayaannya. Ini menjadi bagian penting sehingga proses pewarisan gamelan terhadap anak-anak saya kira bukan hal yang harus ditunda-tunda lagi. Apalagi kalau sekarang kita berbicara tentang gamelan sudah diakui oleh UNESCO sebagai WBTB milik Indonesia, itu ada pertanyaan seberapa jauh proses regenerasi gamelan di Indonesia. Sehingga kalau menurut saya sangat penting ketika gamelan ini diwariskan kepada anak-anak. Beki dia tah anu janten khawatir na eta. Terus kabayang sanaos aya universitas perguruan tinggi di bidang gamelan gitu nya. Pan eta teh panggeueun kemampuanna teh panginten ti golongan menengah kaluhur panginten. Nah kitu nya. Ayeuna sedengkeun pan teu sadayana mampu. Dengkeun upami tos jelas-jelas timurang kali diokekeun ka sepuhna eta hoyong mengenal hoyong tiasa dina urusan seni budaya bahwa dina gamelan bidang naon wae kitu nya geus jelas anjeunna teh bakal sanaos awis eta sanaos tebih pasti disusul pasti diudag orang tuana ge pasti dimodalan nah kitu nya tangtos eta mah da murang kalian ge hoyong tangtos bakal suksesna tapi tos kabayang seseueurna anu kirang mampu tapi padahal pada dasarna hatena anjeun teh haroyong tapi teh anu ngajalurkeun otomatis
teu ngalepatkeun pemerintah, teu ngalepatkeun masyarakat. Proses regenerasi tentu tidak bisa dilakukan oleh sepihak. Ini harus dilakukan oleh berbagai pihak secara bersama-sama. Baik itu mulai dari jelas pelakunya, kedua masyarakatnya itu harus mendukung, ketiga pemerintah, keempat sarana, media dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan secara bersama-sama. Dikarenakan apa? Hal ini satu sarana misalnya ada, tetapi gurunya tidak ada misalnya, ini juga akan menjadi masalah. Gurunya ada, siswanya ada, sarananya ada, tetapi kalau tidak dibarengi dengan izin atau rekomendasi misalnya dari pemerintah, itu tetap tidak akan jalan. Oleh karena itu, saya kira baik itu masyarakat, pelaku, pemerintahan, media, dan lain sebagainya, ini bisa kita bersama-sama. Kalau kita sudah menjadi satu kesatuan, maka proses regenerasi itu tidak ada kata siapa yang lebih penting, tapi semuanya akan penting menjadi bagian dari proses pewarisan. Saya rasa yang pertama itu sangat baik ya, pendidikan kearifan lokal melalui seni gamelan, terutama untuk anak-anak yang memang ada di daerah tersebut, ya. Harus mereka lah yang utama yang belajar dan mengenal dan mencintai, karena satu, mereka memang ada di tempat itu, asalnya kesenian itu memang ada di tempat tersebut, di mana itu betul-betul beresonansi ya energinya dengan diri mereka sendiri. Mungkin dari kecil mereka mendengar meskipun belum terlibat. Nah, itu pasti akan masuk ke dalam jiwa mereka, ke dalam dari indera mereka, semuanya itu sudah beresonansi dengan kediriannya mereka sendiri. Pertama itu. Nah, kalau kemudian itu hadir gitu ya sebagai satu komunitas, lalu ada pengajarnya, kemudian mereka juga bisa belajar di situ. Saya rasa akhirnya belajarnya tidak hanya sekedar alat musik gamelannya. Mereka memang belajar alat musik gamelannya, tapi juga belajar untuk misalnya bekerja sama dengan teman yang lain, belajar untuk kalau belajar gamelan itu kan belajar ritme, belajar pola, lalu bagaimana dia menghargai bunyi-bunyian, lalu perannya dia sendiri di dalam bunyi-bunyian gamelan itu. Kan dia tidak bisa sembarangan, misalnya dia kebagian untuk memegang gong. Dia bukan orang yang selalu harus berbunyi gitu ya, membunyikan alat permainannya, tapi ketika sampai pada gilirannya membunyikan, itu yang akan membuat si musik menjadi harmoni. Jadi belajar untuk membuat suatu harmonisasi yang indah. Dan kemudian ketika seorang anak belajar gamelan, itu sebetulnya segala cipta, artinya pikirannya, rasa, perasaannya, kemudian karsa atau kehendaknya, itu semua akan terkumpul gitu ya, akan bekerja sama untuk menciptakan suatu tenaga atau pekerti. Dan kalau ini berjalan dengan selaras gitu ya, si cipta rasa karsa ini bekerja dengan selaras, maka akan mendorong seseorang untuk menciptakan pekerti atau kalau kita kenal dengan budi pekerti, yaitu sesuatu yang mendorong dia untuk memaksimalkan gitu ya, apapun yang ada di dirinya, mencurahkan untuk belajar. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk belajar yang dimiliki oleh seorang anak, dan anak itu cara belajar yang menyenangkan gitu ya, dengan sukarela anak belajar karena seperti bermain gitu, di mana dia juga senang, dia juga memacu, mencurahkan dirinya untuk bisa belajar tentang gamelan itu. Maka Abah harapan ageng di pihak pemerintah mun ngayakeun urusan dina program harus disarengan atuh sareng penyuluhanana, sareng pembinaanana. Gitu nya, ulah melak sampe cepcul, bari teh dipacul-pacul acan, boro-boro ka digemuk. Lahana gitu aya. Ulah sampaikeun kitu nya. Da Abah sanes ieu. Ieu bahasa ina mah mun Abah teh bicara ieu sanes hoak. Da Abah mah ngadedek murang kalih teu acan aya ngomolan titu ieu. Ting ngadamel gamelan butut-butut wae mah duit ngadedek murang kalih Abah mah karya sorangan. Bakatku nu tadi teh saksieun punah.
memang punah mah tawat aya moal aya da perguruan lagi aya universitas lagi aya tapi tes kabayang sakalilingna abah sagigeran ieu dek ka mana budak eta nu karesep nu cinta kana budaya kana seni tes kabayang mun abah beureun teu upami bahasa ina mah teu inisiatif bade saha janten pandos teh. Kami harapkan kepada Mang Abbas selaku pelaku seni gamelan Sunda di wilayah Sekejonggol Wetan, RW 14 Desa Cianyu Wetan, menjadi wadah bagi para pemuda, para remaja, para anak-anak agar bisa menyalurkan dan lebih mencintai seni budaya Sunda untuk ada kegiatan gitu, untuk mereka berkegiatan ke hal-hal yang positif, menjauhi dari kegiatan-kegiatan negatif seperti narkoba, pergaulan bebas. Ya, intinya siapa lagi yang akan ngemumule. Tentu ketika gamelan dipelajari oleh anak-anak, ini adalah suatu hal yang mesti kita banggakan. Mengapa? Karena yang akan meneruskan kita-kita tanda petik yang sudah dewasa, yang sudah uzur bahkan, itu adalah mereka. Sehingga harapan saya adalah mari kita tumbuh kembangkan belajar gamelan itu kepada anak-anak dengan konsep-konsep yang memang sangat dikuasai, sangat disenangi oleh mereka. Toh mereka nanti akan punya tradisinya yang baru. Mereka akan berjalan dengan tradisinya pada saatnya mereka. Kita tidak bisa hanya memaksakan tradisi kita untuk masuk ke tradisi mereka kelak. Tetapi kita hanya berkewajiban untuk memberikan kalau istilah saya, memberikan hal-hal yang pokok, memberikan galikhna kalau dalam bahasa Sunda, tetapi idiom-idiom untuk dia senang, idiom-idiom untuk dia kreatif, idiom-idiom untuk dia berkembang, itu adalah hak mereka nanti. Jadi kita, harapan saya, kita jangan memaksakan milik kita, tapi kita buka milik mereka kelak, tetapi dengan babon milik kita yang kita berikan sekarang kepada mereka. Insya Allah gitunya abah mah moal petot-petot gitunya ngadidik kurang kali nu aya mah insya Allah nu aya nu kadadak kaduga berenang kumargi keur mah abah mah berenang aya ti sepuh ti kapungkur umpami kanu kalimah teh amba pengitan saayat sakalimah pek amalkeun pek tepikeun gitunya pimanangeun numpatkeun ka jadi amal mah atuh ulah nepikeun ka nu aya di urang teh teu berfaedah teu bermanfaat keur batur jenuk bararea pimanangeun atuh nu deukeut heula bisi anu butuheun pek dikeun tah kitu pengitan abah mah.